Word skill, word give life. Semua tahu tentang Thomas Alva Edison. Kayaknya itu cerita klasik. Thomas Alva Edison tuh anak yang dari umur kecil sampai kelas 3 SD. Anak ini tuh anak yang suka, yang kurang menyenangkan lah bagi guru, bagi sekolahnya. Suka banyak nanya, nanyanya juga mungkin bikin gurunya bingung, pertanyaannya nggak beres-beres, nggak bisa diem, dan lain-lain. Sampai di end-nya, lu bayangin ya, di masa itu aja, mungkin belum kenal istilah di DO kali ya, di drop out. Pada masa itu, kalau sekarang kan di DO, tapi kan di DO-nya sekarang karena kenakalan. Ini di DO-nya karena banyak nanya. Satu hari Thomas Alva Edison dikasih sebuah surat dan harus dibawa ke orang tuanya dan dibaca sama orang tuanya. Surat ini bilang begini, anak ini dianggap tidak mampu secara mental sehingga sekolah mengeluarkannya. Bayangkan, itu suratnya loh. Gimana perasaannya orang tua yang baca, gimana perasaan anaknya. Tapi bersyukur Thomas Alva Edison punya ibu yang berbeda. Ketika anaknya nanya, apa sih isi suratnya? Mungkin 3 SD masih belum terlalu bisa lancar baca kan? Ibunya bilang bahwa gurunya ngasih surat bahwa kamu tuh anak jenius. Dan mulai sekarang, ibu yang akan ngajarin kamu. Karena kamu anak jenius. Dan surat itu disimpan sampai satu hari. Ketika Thomas Alva Edison udah tua dan lain-lain, dia menemukan surat itu dan dia baru tahu the real suratnya seperti apa. Dan bayangkan, kalau Thomas Alva Edison bisa baca itu, mungkin hari ini nggak akan jadi banyak hal, termasuk kita nggak akan bisa dapat lampu. Karena kan itu ide dia. Ya, mungkin dia sudah putus asa, sudah kepahitan, udah luka batin, udah bitterness dan lain-lain, itu yang terjadi sama dia. Tapi surat itu, kata-kata itu ditutup rapat-rapat dan ibunya mengganti dengan makna yang baru bahwa kamu jadi jenius, kamu anak yang hebat, saya mau mengajarin kamu. Dan see what happened hari ini dengan Thomas Alva Edison. Kamu agen properti ketika ketemu klien, kata-kata apa yang kamu dengar? Kata-kata apa yang dilantarkan sama si pembeli sama penjual? Mungkin tidak menyenangkan, mungkin kata-kata yang membunuh. Atau kata-kata apa yang ada dalam pikiran kamu, kata-kata apa yang ada dalam mulut kamu yang kamu sampaikan tentang klien kamu. Mungkin kata-kata yang sama juga, kata-kata yang kurang menyenangkan dan membunuh, bukan kata-kata yang memberi kehidupan. Nah, kalau seperti itu, gimana mau terjadi transaksi? Ketika kamu mengatakan tentang klien kamu nggak jelas, klien kamu nggak benar dan lain-lain, bukankah kamu lagi mengutukin klien? Bukankah kamu sebenarnya lagi mendoakan transaksinya batal? Nah, kalau itu yang kamu katakan, ya jangan salahkan. Kalau transaksinya beneran batal. Boleh nggak? Mulai hari ini, kita ganti maknanya yuk. Kalau itu emang terjadi, boleh nggak kita balik kata-katanya? Menjadi kata-kata yang bisa memberi kehidupan, menjadi kata-kata yang membuat transaksi ini tetap bisa berjalan dengan baik. Dan ini sebuah skill. Skill apa? Bukan skill set, tapi mentality skill yang kamu harus lakukan supaya kamu tetap berpikir positif apapun yang terjadi.